أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الصوم هو لغة الإمساك وشرعا إمساك عن مفطر بشروطه الآتية وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة. Alhamdulillah kita dapat lanjutkan kajian kita malam ini sehubungan dengan relatif makin dekatnya ibadah Ramadan yang kurang lebih sekitar 2 bulan lagi sejak saat ini, maka ada baiknya kita untuk memperbaharui ilmu kita khususnya tentang puasa itu sendiri, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan nanti setelah kita melewati bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan nantinya kita akan memasuki bulan Ramadan, dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dapat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membahas tentang sholat sunat yang sebenarnya belum selesai pada waktu yang lalu, terakhir kita bahas tentang sholat sunat id. Yang dibahas terakhir itu adalah tentang hal-hal yang sunat kita lakukan sekaitan dengan pelaksanaan sholat id. Yang terakhir adalah kita disunatkan untuk senantiasa melakukan takbir ya dalam segala kondisi, itu disunatkan. Kemudian yang terakhir pula kita disunatkan untuk menghidupi malam id dengan amalan-amalan, dengan zikir, dengan sholat ya, dengan takbir, dan dengan amalan-amalan yang lain. Minimal kita menghidupkan malam id menurut para ulama, jangan sampai kita tidak sholat berjamaah untuk sholat isya dan sholat subuh pada malam itu, karena itulah cara minimal seseorang di dalam menghidupkan malam id ya. Ihya ulatil id dengan cara minimal ya. Minimal kita melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Artinya kalau kita sudah melaksanakan sholat berjamaah pada sholat isya dan sholat subuh, maka dicatat kita telah menghidupkan malam id paling kurang. Maka ini jangan sampai kita tidak lakukan ya, minimal sholat berjamaah untuk sholat isya dan sholat subuh. Nah, masih ada beberapa sholat sunat yang lainnya yang belum kita bahas, tapi kita pending dulu, termasuk misalnya sholat istisqa, kemudian ada lagi sholat gerhana, yang juga adalah sholat tarawih yang ada hubungannya dengan
pelaksanaan dengan puasa Ramadan. Nah, di sini kita bahas dulu coba tentang puasa. Ya, puasa di dalam puasa itu bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sementara bahasa Arab dan bahasa syariatnya adalah saum. Saum ada juga siam, itu sama itu. Saum atau siam itu sama. Ya. Menurut bahasa Arab itu segatnya namanya segat masdar ghairu mimi. Itu menurut ilmu saraf. Ya, saumun siamun. Yang kata kerjanya kalau tasrifnya ada soma yasumu soman maupun siaman. Nah, tidak usah kita bahas itu, tapi yang penting kita tahu bahwa saumun itu adalah bahasa syariat. Bahasa agama, bahasa syariat, ya. Siamun juga demikian, itu sama ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan apa beda antara saum dan siam, sama. Ya. Siam atau saum sama, ya. Nah, ya, jadi menurut bahasa saum atau siam itu menurut bahasa Arab itu artinya al-imsaku. Ya. Al-imsaku itu artinya menahan diri untuk melakukan sesuatu. Itu namanya saum menurut bahasa Arab. Jadi kalau umpamanya kita misalnya untuk hari besok atau 2 hari ke depan saya tidak akan merokok atau tidak akan ngopi misalnya, itu saum itu. Saum secara bahasa atau siam secara bahasa, karena kita menahan diri untuk tidak merokok atau tidak ngopi. Misalnya, itu nama saum juga. Atau tidak ngomong misalnya, tidak berbicara untuk 1 hari. Ya, itu juga saum itu. Itu puasa berbicara, puasa ngopi, puasa merokok, itu puasa juga itu, tapi secara bahasa. Itu secara bahasa, ya, saum. Nah, kemudian kalau secara syariat, nah dia, ini yang kita pakai. Kalau secara syariat, imsakun an mufattirin bisyurutihil atiyati. Nah, itu sederhana tarifnya, definisi saum atau siam itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal, untuk tidak melakukan semua hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi itu saum secara syariat atau secara istilah. Jadi saum atau siam secara syariat atau secara istilah adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Apapun itu, ya. Itu yang disebut sebagai pengertian atau definisi saum atau siam secara syariat. Tentu ada syarat-syaratnya, ya. Dan itu kita harus tahu. Namun sebelumnya kita tahu bahwa wa furiḍa fi Sya'ban fi sanati tsaniyati minal hijrati. Nah, sebagai rukun Islam yang ke berapa? Puasa itu rukun Islam yang keempat. Yang keempat, puasa itu disyariatkan, ya, diwajibkan, ya, pada tahun kedua Hijriah, yaitu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Ya, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang biasa kita kenal, kita hafal semua itu. Ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah perintah yang turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Karena itu maka puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-Baqarah 183. Itu yang kedua. Kemudian disebutkan bahwa walis sawmi syurutun liwujubihi wa syurutun lisihhatihi. Ya. Untuk pelaksanaan puasa ya atau saum atau siam itu dikenal ada istilah syurutul liwujubihi. Syarat-syarat dikenal adanya syarat-syarat wajib puasa. Ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sah puasa. Artinya kalau syarat wajib siapa yang memenuhi semua syarat itu yang wajib puasa. Bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat wajib puasa, ya salah satu dari syarat-syarat wajib puasa itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian juga ada yang disebut syarat sah puasa. Dan ada juga disebut rukun puasa. Ada disebut juga sunnah puasa, sunat puasa. Ada disebut juga wa makruhatun. Dan disebut juga ada yang disebut dengan yang makruh, yang makruh kita lakukan di dalam pelaksanaan ketika kita sedang melakukan puasa. Ada juga istilah mubtilatun yang membatalkan puasa. Ya. Jadi ada pertama syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunat puasa, makruh. Nah, hal-hal yang makruh dilakukan ketika kita sedang berpuasa. Yang berikutnya adalah yang membatalkan puasa. Ada lagi ulama lain menyebutkan ada juga istilah muhbitat yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu yang akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Nah, disebutkan bahwa ya di sini amma syurutu wujubihi fasalasatun. Nah, adapun syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi bagi seorang sehingga dia wajib berpuasa ada 3. Ada 3 syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang ya sehingga dia wajib melakukan puasa kalau terpenuhi ketiga syarat ini. Dengan demikian kalau ada salah satu syarat dari yang 3 ini tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak wajib melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan. Ya, khususnya puasa Ramadan. Nah, sekarang apa itu syarat wajib puasa yang 3? Pertama adalah al-islamu, orang Islam. Jadi kalau ada ya Pak Wayan mau ikut puasa, mau puasa itu tidak memenuhi syarat wajib. Tidak memenuhi syarat wajib atau Gregorius apa mungkin namanya itu, Ferdinand apa mungkin namanya, ya. Itu ya tidak memenuhi syarat wajib puasa. Harus Islam. Harus Islam. Yang kedua adalah wat taklifu. Yang kedua adalah mukallaf. Orang mukallaf. Apa yang dimaksudkan dengan mukallaf? Yang dimaksudkan dengan orang mukallaf adalah orang yang sudah aqil lagi baligh. Aqil artinya akalnya sehat. Tidak gila. Tidak gila, ya. Jadi bagaimana dengan orang gila? Tidak wajib puasa. Bagaimana kalau dia gilanya sebentar? Yang puasa dia sehat, ya. Tapi pas jam-jam 11 gila dia. Nah, gimana ini? Kumat gilanya, ya.
Apa? Bagaimana puasanya orang ini? Batal puasanya. Walaupun misalnya 10 menit dia kumat, batal tetap puasanya. Itu dia, ya. Jadi tetap batal puasanya. Nah, sekarang bagaimana, apakah wajib dia qadha? Tidak wajib dia qadha puasanya nanti dia. Walaupun dia gilanya sebentar, batal karena gila, puasanya tidak wajib qadha. Itu dia. Nanti akan dijelaskan. Ada penjelasan selanjutnya. Jadi balik dan berakal. Itu yang kedua, taklif. Kemudian jadi yang hilang akalnya itu, ya, yang hilang akalnya itu hukumnya tidak wajib puasa. Hilang akal. Kalau umpamanya begini, ada orang apa namanya orang hilang akal karena mabuk. Nah, hilang akal kan dia? Hilang akal, nah mabuk. Atau hilang akal karena orang ayan, orang pitam apa istilahnya? Mopok ya. Gimana ini ya? Jadi kalau ya orang mopok itu tergantung. Kalau dia mopoknya, ya itu sudah berniat tadi malam dia puasa, ini kan saya bahas. Dia berniat puasa Ramadan besok. Tapi pas begitu azan subuh, ada fajar, mopok dia mulai. Ya, mopok dia mulai. Dan mopoknya terus tidak pernah dia berhenti sampai dengan maghrib. Bagaimana ini? Ini juga batal puasanya. Bagaimana kalau umpamanya pernah bangun? Tidak seharian dia mopok, misalnya istilah, kalau istilah agamanya irma, namanya irma. Ini kalau umpamanya dia pas jam-jam pagi atau jam 10-11 bangun, artinya sadar ini sah puasanya. Itu dia. Jadi kalau umpamanya seharian dia mopok, tidak sadar dia sampai maghrib, tapi pas mau maghrib lagi 20 menit, 10 menit, ya sadar dia, sah puasanya. Ya, itu dia. Akan kita jelaskan nanti untuk berikutnya. Nah, itu bedanya. Kalau gila sebaliknya. Kalau gila sebaliknya. Begitu dia kumat, walaupun dia kumatnya 10 menit, batal puasanya. Dan tidak wajib qadha, itu dia. Kalau orang mopok wajib dia qadha. Nah, itu dia. Ya, orang mopok, orang mabuk, ya, itu wajib dia qadha puasanya. Nanti akan ada penjelasan khusus mengenai itu. Kemudian yang berikutnya wat taklifu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal qudratu 'ala shaumi. Ya, berikutnya adalah orang yang wajib puasa atau syarat wajib puasa yang ketiga adalah mampu melakukan ibadah puasa itu sendiri, mampu. Nah, mampu melakukan ibadah puasa itu sendiri. Artinya ya, kalau dia tidak mampu karena misalnya dia sakit, ya tidak wajib puasa. Tapi bukan jangan karena pinang-pinang doang, ya. Pinang-pinang, saya pinang ini selama misalnya Anda puasa besok, bukan yang begitu. Sakit yang menyebabkan dia ada persyaratannya nanti. Sakit yang menyebabkan dia akan celaka, ya. Ya, kalau dia melakukan puasa. Dia benar-benar penyakitnya akan bertambah, atau sudah sakit lagi tidak sembuh-sembuh kalau dia puasa misalnya kan. Nah, ini orang yang tidak diwajibkan untuk puasa, ya. Kemudian ya, tadi dikatakan yajibu shaumu ramadhana ala mukallafin mutiqin lahu. Nah, dan jadi dengan demikian maka orang yang wajib puasa adalah khususnya puasa Ramadan saya bicarakan orang mukallaf yang Islam mukallaf dan mampu untuk melakukan puasa, artinya sehat ketika dia melakukan puasa. Itu yang terkait dengan syarat wajib puasa. Kemudian itu akan saya bahas satu persatu insyaallah pada bagian berikutnya. Kemudian yang istilah untuk syarat sah puasa itu wasurutu sihhatihi arba'atun. Syarat sah puasa itu ada 4.
Jadi kalau tidak memenuhi keempat-empat syarat ini maka puasanya menjadi tidak sah. Lagi-lagi syarat pertama adalah orang Islam. Ya, orang Islam, al-Islamu dia Islam. Yang kedua niqa'u minal haid wan nifasi, ya. Yang kedua adalah orang yang bersih dari haid dan nifas. Lagi-lagi wal aqlu, lagi-lagi adalah orang yang sehat akalnya. Kemudian yang berikutnya wal waqtul qabilu lis-shaumi, dan juga waktu dia berpuasa adalah waktu boleh puasa, karena memang ada waktu-waktu hari-hari di mana kita dilarang untuk melakukan puasa. Ya, bahkan pada hari-hari tertentu kita haram untuk melakukan puasa. Itu adalah yang terkait dengan syarat sah puasa. Nah, kemudian lagi yang berikutnya adalah rukun puasa. Wa fardu arkanu shaumi isnani. Rukun puasa itu ada dua, yaitu pertama niat, yang kedua adalah al-imsak. Ya, niat dan imsak, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang terkait dengan makruh puasa nanti akan kita bahas tersendiri. Sunat puasa ada beberapa, dan yang membatalkan puasa. Itu yang terkait dengan beberapa hal terkait dengan puasa itu sendiri. Kemudian coba kita lihat, ya, penjelasan berikutnya, ya. Khususnya mengenai puasa Ramadan, ya, dan kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bahasa ini kan bahasa Arab. Ramadan itu artinya panas. Ramab panas. Ya. Kenapa dikatakan puasa itu dilakukan pada bulan-bulan yang di Arab itu dulu adalah bulan-bulan panas. Bulan sedang panas-panasnya teriknya matahari. Maka itu disebut bulan terik, bulan di mana jadi terik matahari, dikatakan bulan itu adalah bulan Ramadan, bulan panas. Ya. Sehingga puasa pada saat itu disebut sebagai puasa Ramadan, puasa pada saat itu matahari sangat terik pada waktu itu. Nah, itu artinya Ramadan, ya. Syahrul Ramadan, puasa, ya, pada bulan-bulan di mana matahari sangat terik pada waktu itu, ya. Kemudian fadilat puasa, khususnya puasa Ramadan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali fadilat melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa, ya, kalau ada orang meninggalkan satu hari aja puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i, ya, hanya karena dia malas saja, tidak puasa sehari doang dalam bulan Ramadan, disebutkan bahwa kalaupun itu mau bayar seumur-umur hidup, yang satu hari itu dia akan terbayarkan. Ya, jadi kalau orang sengaja tidak puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan, ya, satu hari doang, apalagi 2 hari, satu hari doang, dia mau bayar, misalnya seumur-umur dia puasa, ya, tanpa jeda sedikit pun sampai dia mati, itu tidak akan terbayarkan. Nah, makanya itu dosa orang yang sengaja tidak melaksanakan puasa Ramadan, ya. Kemudian, ya, apa hukum daripada puasa, ya? Hukum dari puasa itu tergantung, ya, tergantung macam puasa yang hendak kita lakukan. Ada puasa yang hukumnya wajib, kemudian ada puasa yang hukumnya sunat, ya, kemudian lagi, ya, bahkan ada puasa yang hukumnya makruh dan ada puasa yang hukumnya haram dilakukan. Jadi ada yang wajib,
Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat, ada yang hukumnya makruh, dan ada yang hukumnya haram. Ya, untuk melakukan puasa, ya. Atau ada orang-orang yang haram untuk melakukan puasa. Ada sebutkan itu, ya. Ya, jadi ya, yang pertama adalah puasa apa saja yang hukumnya wajib. Yang pertama adalah tentu puasa Ramadan. Hukumnya wajib ain fardu ain. Ya. Itu adalah puasa Ramadan adalah puasa rukun Islam yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah puasa qadha. Ya. Puasa qadha itu hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib, puasa qadha itu hukumnya wajib. Kemudian ada puasa kafarat. Ya. Puasa kafarat. Apa artinya puasa kafarat? Ya, puasa karena orang membatalkan puasanya karena berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan, ya. Itu disebut sebagai puasa kafarat, ya. Puasa kafarat namanya, ya, di samping dia puasa, wajib puasa, dia juga wajib membayar kafarat. Nah, itu disebut sebagai puasa kafarat. Ada lagi yang wajib as-shaumu fil haji wal umrati, puasa bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, sebagai pengganti daripada fidyah untuk menyembelih kambing atau sapi atau lainnya karena tidak mampu, maka yang diwajibkan puasa bagi yang bersangkutan. Nah, ini khusus pada bab haji dibicarakan. Kemudian lagi ada puasa wajib, ya, ketika pemerintah atau pimpinan kita di satu kampung atau satu desa atau satu kelurahan ada perintah dari pemerintah setempat untuk kita melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa. Ketika pemerintah menyuruh kita puasa, puasa itu wajib hukumnya. Nah, ini dia. Jadi sholat istisqa, dan itu memang dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Kemudian itu yang punya wewenang untuk itu adalah pemerintah setempat, lurah atau lingkungan siapa. Tetapi ketika itu dilakukan, kemudian ada pengumuman dari lurah atau dari lingkungan, misalnya kita puasa dulu 3 hari. Dia puasa 3 hari, 3 hari itu adalah hukumnya wajib. Rebu itu bukan sunat. Ya, kalau kita mau sholat sunat. Dan ini sholat ini yang tidak pernah kita lakukan, sudah lama tidak pernah kita lakukan. Dulu waktu kecil-kecil yang dulu ikut, ya. Nah, setelah itu tidak pernah lagi yang lakukan, atau jaranglah kita lakukan itu, sholat sunat istisqa itu. Tetap nara hujan. Tapi suatu saat nanti kalau memang hujannya agak susah, ya, jarang turun, kita butuh, ya kita, ya, itu kan kita tidak tahu. Ketika itu terjadi, maka kita sunat melaksanakan sholat sunat istisqa, dan dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat istisqa. Tapi itu yang berperan di sana adalah pemerintah, artinya penguasa setempat. Ya, jadi penguasa setempat yang meminta kepada rakyatnya, ya, jamaah untuk melakukan sholat istisqa dengan syarat kita, termasuk juga kita dianjurkan untuk melakukan puasa. Nah, puasa itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Kemudian ini as-shaumu fil istisqa'i idza amaral hakimu. Ya. Puasa sunat menjelang kita melaksanakan sholat istisqa kalau diperintah kita oleh penguasa setempat. Yang berikutnya yang wajib adalah shaumun nadri. Puasa nazar. Puasa nazar itu wajib. Kalau kita bernazar untuk melakukan puasa, maka puasa itu hukumnya wajib. Maka itu hukumnya wajib, ya. Kemudian itu adalah puasa yang hukumnya wajib. Sementara yang kita tahu selama ini yang familiar dengan kita kan puasa Ramadan yang wajib. Itu yang kita familiar, yang kita tahu selama ini. Padahal itu banyak yang tadi itu kan. Banyak, ada 6 di situ, ya. Puasa qadha, jelas, puasa kafarat, puasa orang haji,
ya, melaksanakan haji, puasa istisqa dan puasa nazar. Nah, kemudian lagi yang berikutnya adalah puasa yang hukumnya sunat. Nah, puasa yang hukumnya sunat ini ya itu ada 3 bagian. Ulama membaginya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ya adalah puasa sunat yang mayatakarraru bitakarruris sinin. Ya, kasaumi yaumi arafata. Yaitu puasa sunat yang periodenya tahunan. Periodenya tiap tahun. Ya, misalnya apa? Puasa Arafah. Puasa hari Arafah. Ya, puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian puasa ya hari ke-11 dari bulan Muharram. Kemudian itu semua akan dijelaskan insyaallah. Kemudian puasa sunat Syawal yang 6 hari dan puasa pada bulan-bulan haram. Ya. Kemudian puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang lain-lain masih banyak itu. Nanti ada pembahasannya khusus ya mengenai puasa-puasa sunat ini. Nah, itu macam puasa yang periodenya tahunan. Ya. Kemudian ada lagi puasa yang periodenya bulanan. Sunat secara bulanan. Ya. Yaitu disebut dengan puasa ayyamul bid. Ya. Puasa tiap bulan, puasa sunat tiap bulan yang disebut puasa ayyamul bid pada ayyamul bid. Ayyamul bid itu adalah puasa di pertengahan bulan. Yaitu 3 hari. Tanggal 13, 14 dan 15 pada bulan tersebut. Ini bulan Hijriah maksudnya, bukan bulan Hijriah. Tanggal 13, ya, 13, 14, 15. Itu setiap bulan disunatkan kita melakukan puasa pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Ini adalah termasuk puasa yang periodenya bulanan. Demikian juga setiap bulan, jadi periode yang termasuk periode bulan puasa yang periodenya bulanan adalah wal ayyamis sud, yaitu puasa di ujung bulan, di akhir bulan. Yaitu pada sekitar tanggal 28, 29, 30. Itu disebut puasa ayyamus sud. Kalau tadi tengah bulan disebut ayyamul bid, puasa kita 3 hari, ya, puasa 3 hari, ayyamul bid 13, 14, 15 itu sunat. Ayyamus sud itu sud abid artinya putih. Nah, dikatakan putih karena terang bulan pada saat-saat itu 13, 14, 15. Kalau ayyamus sud adalah hari-hari petang. Pada hari-hari petangnya tidak ada bulan pada saat itu, maka dikatakan puasa akhir bulan 3 hari itu yang hukumnya sunat disebut sebagai ayyamus sud. Ya. Ayyamus sud. Ya. Disebut puasa ayyamus sud, ya, puasa-puasa hari yang yang gelap. Puasa yang gelap. Sila. Nggih, assalamualaikum. Puasa Arafah, nggih. 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 Baik. Dan itu seringkali terjadi. Hampir setiap tahun itu terjadi kan. Ya, sering kali terjadi. Mana yang diikuti? Yang diikuti adalah posisi kita di sini. Ya, jangan ikuti yang di sana. Ya, bagaimanapun juga yang kita ikuti adalah kita yang di sini. Ya, karena apa? Karena matlak kita berbeda. Ya, jadi yang di sana adalah urusan sana. Kita adalah urusan sini. Jadi tidak perlu dan tidak boleh kita ikuti yang di sana. Kita yang di sini yang kita ikuti. Itu yang benar menurut para ulama. Tidak boleh kita ragu. Tidak boleh kita ragu. Tidak usah, jangan. Itu salah itu.
Jangan. Karena kita berada di sini masalahnya, dan matlak kita di sini. Ya, kita beda matlak. Misalnya di sini kita puasa Arafah, tapi di sana sudah selesai Muzdalifah. Enggak, tapi itu tidak boleh kita hiraukan yang itu menurut para ulama. Urusan kita yang di sini gitu. Ya. Jadi yang di sini yang kita pakai. Enggak ada kaitan dengan kiblat. Nah, enggak ada hubungannya dengan kiblat, ya. Itu puasa. Soalnya niat kita puasa Arafah itu. Enggak. Tapi kan posisi kita ada di sini. Iya. Iya. Jadi puasa kita posisi kita ada di sini. Jadi dengan demikian para ulama mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa kita mengikuti yang di sini. Itu yang sah, itu yang benar. Para ulama jangan ikuti sana. Ya. Bahkan kalau umpamanya nggih. Enggak begitu. Ini kan puasa untuk kita lakukan secara pribadi, secara kita sendiri. Makanya ulama mengatakan itu tidak boleh kita ikuti. Ikat matlak namanya ini. Matlak ini dari posisi kita berada di sini adalah beda dengan posisi mereka yang ada di sana, itu loh. Itu persoalannya. Itu yang disebut sebagai matlak, matolek atau matlak. Sehingga matlak kita pada radius berapa ribu kilometer misalnya itu berada pada posisi itu, maka itu yang kita ikuti, begitu loh para ulama seperti itu. Ya, tidak ada kaitannya dengan orang wukuf di Arafah atau tidak. Itu menurut para ulama. Jadi dengan demikian, menurut para ulama kita mengikuti posisi kita ada di sini ketika pemerintah mengumumkan misalnya tanggal 1 atau tanggal 9 diumumkan, pemilihan tanggal 9 diumumkan, itu yang harus kita ikuti. Nah, itu dia. Ya. Jadi itu kaitannya dengan puasa Arafah. Kalau Sila. Ya. Apa pikir? Kembali lagi masalah puasa sunat Arafah ini. Kan biasanya ada dua versi yang kita ikuti adalah umara dan ulama. Sementara ada versi ulama Muhammadiyah itu sebut saja. Lain cerita itu. Itu sering sekali bertepatan dengan Arafah yang di sana, sehingga maaf saya kadang-kadang sering mengikuti yang di sana itu. Ketika puasa kita di sini sunat niat Arafah, di sana juga sedang wukuf pada betul. Ya. Kaitannya dengan itu, ini adalah persoalan ijtihad. Nah, contoh kaitannya dengan taruhlah awal puasa Ramadan dan Lebaran misalnya kan, itu kan seringkali beda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Tapi ini masing-masing kan punya ahli di bidang itu masing-masing. Masing-masing punya ahli di bidang, para ulama punya ahli masing-masing bidang itu. Hanya karena perbedaan derajat kan. Nah, ini yang terjadi kan, perbedaan derajat. Karena perbedaan derajat bahwa pemerintah mengatakan 5 derajat, kalau taruhlah Muhammadiyah mengatakan itu wujudul hilal yang 2 derajat, kayak berapa derajat itu sudah tanggal bulan gitu loh. Nah, disinilah ijtihad itu terjadi. Itulah di sini ijtihad itu terjadi. Ketika ini ijtihad, karena ini sama-sama kuat, posisinya sama-sama, maka berarti kalau kita bagaimana? Kita itu mengikuti yang mana saja sah. Boleh saja. Ya. Dan itu sah hukumnya. Mau ikut ini silakan, mau ikut itu. Karena ini ijtihad, persoalan ijtihad. Yang ijtihad itu tidak ada yang salah.
semuanya benar. Tetapi kan Allah punya yang satu yang benar. Pasti Allah punya catatan, punya satu yang benar di antara yang dua ini. Ketika itu yang terjadi, maka yang benar menurut ilmunya Allah itu mendapatkan dua, yang tidak benar menurut ilmu Allah dapat satu dia poinnya. Tapi kedua-duanya benar. Kedua-duanya itu benar. Itu namanya bab ijtihad namanya. Tidak ada yang salah. Sehingga silahkan saja yang tidak mengikuti yang mana. Kita mengikuti yang mana, sama-sama punya sama-sama punya alasan, dan alasannya syar'i yang kuat, tidak bisa dibantah. Itu benar. Nah, tinggal sekarang kita maunya yang mana. Bukan hanya orang Muhammadiyah boleh, enggak, semua kita. Ya, bukan hanya karena dia Muhammadiyah ikut ini, karena bukan Muhammadiyah itu, enggak. Siapa saja, silakan saja. Jadi kalau umpamanya misalnya Pak Haji Anwar dia bukan Muhammadiyah mau ikut, silahkan. Bukan ini persoalan Muhammadiyah dan bukan Muhammadiyah. Ini persoalan syariat dan itu persoalan ijtihad gitu. Kalau dua-duanya diikutin, kemarin ngapain? Nggak boleh, jangan ngapain ngikuti dua-duanya. Satu aja. Ya, satu aja. Nggak ada hukum yang yang dua diikuti, nggak ada. Salah satu dari karena ini persoalan ijtihad. Dan itu terjadi pada berbagai pendapat ulama mazhab beda-beda terjadi, ya. Dan inilah yang dimaksud ijtihad. Kadang-kadang antara Syafi'i dan lain-lainnya itu kan beda-beda dalam hal tertentu, hal yang sama. Tapi karena itu ijtihad, maka kedua-duanya benar gitu. Ketika kedua-duanya benar, kita sebagai yang pengikut itu boleh mengikuti mana saja karena duanya benar. Itu dia. Ini adalah sekali lagi ya. Jangan dua-duanya diikuti. Kalau di penentuan Ramadan dan satu awal mengikuti keputusan ulama di pemerintah, tetapi pas Arafah dan tidak boleh, jangan begitu. Jangan begitu, kita ikuti secara konsisten, ya. Jangan kita mencela-mencela. Makanya tidak boleh kita pindah-pindah mazhab dalam hal ini, dalam kondisi dalam hukum tertentu mazhab ini yang kita pakai, barang yang lain. Tidak boleh berbicara yang bermazhab. Jadi satu, oke. Mazhabnya sama, tetapi ijtihadnya yang berbeda di ketika. Tidak, ini dalam kasus mazhab maksud yang. Dalam kasus ijtihad itu yang tadi itu. Ini persoalan ijtihad, bukan ini sedikit tadi kaitan dengan mazhab tadi kan. Nah, sekarang adalah persoalan ijtihad. Tidak ada hubungannya dengan mazhab kan? Nah, ketika itu yang terjadi, maka yang mana-mana mau diikuti karena semua punya dasar. Dan dasar itu dasar yang kuat, dan mereka ini adalah berhak untuk berijtihad. Jangan orang tidak berhak berijtihad memberikan ijtihad, itu yang tidak benar. Ya, jadi orang tidak pintar, orang tidak punya dasar, dia berijtihad, tidak benar, tidak boleh kita ikuti kalau yang begitu. Ini karena mereka punya dasar dan dasarnya sama-sama kuat, maka kita yang ikuti adalah namanya bertaklid. Silahkan saja ikut yang mana-mana karena dua-duanya benar. Itu tidak ada yang salah. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.